Bagaimana kabarnya hari ini? Berkat kemurahan Tuhan kita dapat memasuki tahun 2022. Semua karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat tahun baru. Sebelum kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, semua tutup mata dan lipat tangannya, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami, di mana kami berdapat melalui Tuhan 2021 Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan. Sebelum memulai Tuhan, memuji Engkau Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan sampai selesai. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Puji nama Tuhan. Kita akan terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatan, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungguh-sungguh. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menaikkan pujian buat Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kita sungguh-sungguh naikkan pujian ini kepada Tuhan.
datang Tuhan. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Khususnya anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau terus pimpin dan terus melawat kami Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan urapi kami juga semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, wah gimana kabarnya? Pertama-tama kakak mau ucapin selamat tahun baru 2022 ya adik-adik ya. Semoga di tahun ini kita semakin diberkati dan kita semakin takut akan Tuhan. Oke adik-adik, untuk minggu ini kakak akan menceritakan tentang satu orang yang terkenal banget. Dia itu namanya Raja Daud. Kalian mungkin udah pernah dengar ya kisah tentang Raja Daud, tapi bagaimana sih sebetulnya jalan kehidupannya Raja Daud ini dari dia awalnya menjadi penggembala kambing domba sampai akhirnya dia diurapi menjadi raja atas bangsa Israel. Perjalanannya tentu nggak semudah itu ya adik-adik ya. Nah, kalau kalian mau tahu, kalian harus rajin sekolah minggu karena di bulan Januari ini kita akan belajar banyak banget tentang yang namanya Raja Daud ini. Kalian tahu nggak adik-adik, ketika Yesus itu lahir di dunia ini, salah satu nenek moyangnya adalah Raja Daud loh. Jadi Raja Daud itu seseorang yang sangat spesial di mata Tuhan. Nah, untuk itu kita akan mulai kisahnya dari awal banget ya. Waktu itu raja pertama bangsa Israel, siapa namanya adik-adik? Ada yang ingat? Namanya adalah Raja Saul. Waktu itu Raja Saul juga diurapi sama Tuhan. Dia itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Tapi waktu itu apa yang terjadi? Raja Saul berubah hatinya. Dia nggak mau lagi taat sama Tuhan. Dia menjadi orang yang tinggi hati.
Dia bahkan mendukakan hati Tuhan karena dia gak mau taat sama Tuhan. Waktu itu nabi yang mengurapi Raja Saul ini namanya Nabi Samuel. Nabi Samuel waktu itu dia bersedih hati adik-adik karena raja yang awalnya dia urapi ini akhirnya dia gak taat sama Tuhan. Nabi Samuel itu sedih banget. Mungkin dia juga menyesal ya kalau dia waktu itu udah mengurapi Saul menjadi raja. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Kita mau baca sedikit dulu yuk ayat Alkitab adik-adik. Kita buka di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jadi di sini kita lihat ya, bagaimana Saul bersedih. Tapi Tuhan bilang, udah kamu gak usah bersedih lagi. Kamu harus pergi ke kota Bethlehem. Ada satu orang yang akan kuurapi menjadi raja untuk menggantikan Raja Saul. Akhirnya Samuel pun mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Dia pergi, dia isi sebuah tabung ya. Waktu itu tabungnya terbuat dari tanduk seekor hewan. Dia isi tabung itu berisi minyak untuk dia urapi raja yang akan menggantikan Saul itu. Akhirnya dia pun pergi ke kota Bethlehem. Waktu dia mulai kelihatan di kota Bethlehem itu, ada beberapa tua-tua di situ adik-adik ya. Mereka melihat ada Nabi Samuel datang. Mereka awalnya sempat ketakutan. Mereka sempat pikir, wah, apa yang terjadi nih? Kenapa ada Nabi datang ke kota kita? Apakah kita dihukum sama Tuhan? Wah, mereka pokoknya mulai merasa gelisah di situ. Tapi ketika Nabi Samuel datang kepada mereka, mereka bertanya kepada Samuel, ya ada apa, Nabi Samuel? Apakah kedatanganmu ini membawa selamat? Dan kata Samuel, iya benar. Aku kesini mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, terus Samuel bilang, kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Nah, dan dia juga mengundang Isai beserta anak-anaknya. Dan Nabi Samuel itu juga sempat mampir ke rumahnya Bapak Isai ini. Ketika dia mampir ke rumahnya Bapak Isai, dia melihat anaknya yang pertama. Dia namanya Eliab, anak yang pertama ini. Ketika Samuel melihat Eliab, dia sempat terkagum ya gitu. Adik-adik dia lihat, wah Eliab ini orangnya kelihatannya gagah. Orang ini kelihatannya juga cakep. Dia ini kelihatannya perkasa. Terus Samuel pikir dalam hatinya, pasti ini nih raja yang Tuhan Yesus akan urapi untuk menggantikan Saul. Tapi Tuhan bilang sama Samuel, bukan yang ini. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat apa? Melihat hati. Jadi bukan Eliab. Habis itu Bapak Isai memanggil anaknya yang kedua, yang namanya Abinadab. Dan Samuel juga awalnya sempat pikir, oh jangan-jangan ini nih yang raja yang dipilih sama Tuhan. Dia juga sama-sama gagah, dia sama-sama kelihatannya bagus, perkasa. Tapi Tuhan juga bilang, bukan yang ini. Akhirnya Bapak Isai juga menyuruh anaknya yang ketiga, namanya Syama. Dia juga melintas di depan Samuel ya. Samuel juga lihat, apa yang ini? Tapi Tuhan juga bilang, bukan yang ini. Kemudian Isai pun menyuruh anaknya satu-satu untuk pergi menemui Samuel. Tapi Tuhan bilang, gak ada satupun di antara anak-anak ini yang
akan kuurapi menjadi raja. Awalnya Samuel sempat bingung. Lah, terus ini udah 7 orang, gak ada yang Tuhan pilih untuk menjadi raja. Terus Samuel nanya sama Isai, ini semua anak-anakmu, nggak apa ada yang lain? Terus Isai bilang, ada sih satu lagi, tapi dia itu lagi pergi menggembalakan kambing domba. Tapi Samuel bilang, nggak apa-apa, panggil aja dia. Pokoknya kita nggak bakal mulai upacara pengorbanan ini sampai anakmu itu datang. Akhirnya Isai pun memanggil si Daud, ya anaknya yang terakhir ini. Ketika Samuel melihat Daud itu masih sangat muda ya. Bahkan dibilang di dalam Alkitab mukanya itu kemerah-merahan. Mungkin habis panas-panasan ya menggembalakan kambing domba. Dia itu juga masih benar-benar kecil lah. Pokoknya beda banget sama kakak-kakaknya. Tapi Tuhan bilang apa? Nah, ini orang yang harus kamu urapi untuk menggantikan raja. Untuk menggantikan Saul menjadi raja ya maksudnya. Nah, akhirnya Samuel pun memanggil si Daud ini. Dan dia mengurapi Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul ya adik-adik ya. Di sini kita bisa lihat adik-adik bahwa Tuhan itu nggak memandang muka. Tuhan itu nggak memandang fisik. Tuhan itu memandang apa adik-adik? Tuhan itu memandang hati. Seperti kalian juga adik-adik, mungkin kalian juga masih kecil, mungkin kalian belum punya pengalaman seperti orang lain, orang dewasa. Tapi jangan kecil hati adik-adik. Tuhan itu bisa loh memakai kalian adik-adik. Yang penting kalian punya hati yang rendah hati seperti Daud. Jangan seperti Saul yang tinggi hati adik-adik ya. Kita harus mempunyai hati yang mau mentaati Tuhan. Kita harus mempunyai hati yang benar-benar mau dipimpin sama Tuhan seperti Daud ini. Daud ini dari kecilnya dia itu udah menyenangkan hati Tuhan sampai Tuhan memilih dia untuk menjadi raja ya adik-adik ya. Dari situ ya kita bisa menyimpulkan bahwa jangan pernah tinggi hati adik-adik ya. Selalu punya hati yang mau menyenangkan hati Tuhan seperti Daud. Oke adik-adik. Sekarang kita akan membaca ayat hafalan adik-adik ya. Kita buka di kitab yang tadi 1 Samuel 16, tapi kali ini kita baca di ayat yang ke-7. Tapi 7b ya adik-adik ya, gak usah dari awal. Kita baca 7b. Jadi kakak akan bacakan sebentar ya. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Oke, jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Oke, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami telah belajar mengenai Raja Daud ya Tuhan Yesus, yang telah Engkau pilih untuk menjadi Raja ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan agar kami bisa mempunyai hati seperti Daud ya Tuhan, selalu mau mentaati Engkau Tuhan, mau menyenangkan hati-Mu. Ajar kami agar kami bisa selalu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang terus berkati kami Tuhan, urapi kami, agar kami bisa selalu melakukan apapun sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, God bless you.